Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون، jamaah salat Jumat yang insyaallah semuanya yang berhadir dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita yang singkat ini, kita bertemu dalam momentum yang mulia, bertemu pada satu hari yang mulia, dan bertemu juga di tempat yang mulia. Maka sudah sepantasnya lah khatib mengajak kepada jamaah semuanya, terutama untuk diri khatib pribadi, agar marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayah serta inayah yang masih Allah berikan dan Allah titipkan kepada diri kita masing-masing sampai pada saat sekarang ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman dan Islam yang masih dapat kita rasakan hingga detik ini. Kemudian nikmat sehat dan kesempatan, sehingga dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah, khususnya kaum laki-laki di atas muka bumi ini, yang semestinya mereka hadir ke masjid-masjid Allah untuk memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin, melaksanakan bagian dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah fardu Jumat. Namun tidak dapat kita pungkiri jemaah sekalian, di luaran sana, di antara saudara-saudara kita, khususnya kaum laki-laki, yang barangkali mereka berkesempatan semestinya, yang seharusnya mereka hadir ke masjid-masjid Allah, namun mereka tidak dapat untuk hadir mendatangi masjid-masjid Allah untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat. Kalau kita lihat diri kita masing-masing hari ini jemaah sekalian, kita masih dapat melangkahkan kaki kita, kita masih dapat mengendarai sepeda motor ataupun mobil kita untuk sampai ke masjid Allah yang mulia ini. Ketahuilah bahwa itu semua
bukan semata karena badan kita sehat hari ini. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa itu semua bukan karena kaki kita kuat untuk sampai ke masjid Allah yang mulia ini. Akan tetapi semua itu karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke masjid Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah fardu Jumat yang sudah semestinya kita laksanakan setiap pekannya. Maka ini haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, cara bersyukur yang paling mudah adalah dengan senantiasa memperbanyak di lisan kita kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib juga mengajak kepada jemaah semuanya pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat salawat dan salam kepada roh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bagi kita yang memakai sayyidina, atau boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak perlu kita saling menyalahkan antara yang tidak pakai sayyidina menyalahkan yang memakai sayyidina. Begitu juga sebaliknya, yang memakai sayyidina menyalahkan yang tak pakai sayyidina. Karena kedua-duanya adalah benar dan bisa kita amalkan jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengawali khutbah singkat ini di Jumat yang singkat ini dengan wasiat takwa sebagaimana wasiat para khatib setiap Jumatnya. Karena wasiat takwa ini adalah merupakan salah satu dari rukun khutbah setiap Jumatnya. Khatib mengajak kepada jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan mulia ini agar marilah senantiasa kita terus berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga dapat diartikan meninggalkan, menjauhi, tidak melakukan segala apapun yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Agustus tahun 2022 Masehi, atau tepatnya kita masih berada di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Bulan Agustus ini menjadi bulan yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. 77 tahun silam, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Agustus ini untuk pertama kalinya menjadi bulan yang spesial yang dikenang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi pada bulan Agustus itu menjadi penanda bahwa bangsa kita, bahwa negeri kita terbebas dari yang namanya penjajahan. Seiring berjalannya waktu jemaah sekalian, seiring bergulirnya waktu, makna kemerdekaan ini pun mengalami perluasan secara maknanya. Tidak sebatas merdeka dari sistem kolonial semata, namun yang lebih luas lagi hadirin sekalian, kemerdekaan itu dapat kita artikan sebagai sikap untuk menjadi pribadi yang merdeka dari kebiasaan buruk, tidak disiplin, menunda pekerjaan, menghindar dari tanggung jawab, tidak produktif, dan masih banyak lagi sifat-sifat buruk lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena terjadinya perluasan makna kemerdekaan inilah, karena adanya perluasan makna dari kemerdekaan inilah,
maka kita ingin menyampaikan sejumlah hal yang di dalamnya masih banyak di antara kita yang belum merdeka sepenuhnya. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merdeka dari yang namanya kebodohan. Berapa banyak dari saudara-saudara kita umat Islam khususnya yang belum bisa sampai hari ini, belum mampu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berapa banyak hadirin sekalian, apalagi memahami kandungannya, dan apalagi untuk mengamalkan segala isinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masihkah kita ingat bahwa ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, yang artinya adalah bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui olehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ayat ini, di situ disebutkan bacalah. Iqra, bacalah. Apa yang kita baca jemaah sekalian? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersurat maupun yang tersirat. Pesan moral yang terkandung, yang terdapat di dalam ayat itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada setiap hamba-hambanya, agar menjauhi kebodohan yang itu dapat menghantarkan kepada kemiskinan, dan kemiskinan itu pun nantinya bisa menyebabkan pada kekufuran. Selama kebodohan masih menyelimuti dalam diri kita jemaah sekalian, berarti kita belum merdeka sepenuhnya jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita belum merdeka dari yang namanya kemiskinan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya pada surah An-Nisa ayat yang ke-9, agar kita jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah dalam banyak aspek, lemah dalam banyak segi, lemah dalam ekonomi, ilmu pengetahuan, lemah dalam hal fisik, mental, dan lemah dalam hal yang lainnya jemaah sekalian. Kebodohan yang dibarengi dengan kemiskinan, maka itulah yang mampu nantinya akan merusak keimanan yang ada dalam diri kita. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai belenggu kemiskinan kita biarkan begitu saja. Maka orang-orang yang kaya, orang-orang yang hari ini memiliki banyak harta, orang-orang yang hari ini kaya dari segi hartanya, maka bebaskanlah saudara-saudara kalian dengan harta yang kalian miliki. Kita tingkatkan taraf perekonomian umat dan bangsa, sehingga kita mampu menjadi generasi yang kuat dalam berbagai bidang kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangatlah penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita terus dan masih dalam lingkaran belenggu kemiskinan ini hadirin sekalian. Kemudian hal yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang ketiga yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah bahwa kita belum merdeka dari ketidakadilan hukum di negeri ini. Sudah 77 tahun bangsa ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemerdekaan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih sering dijajah dengan model penegakan hukum yang berat sebelah, dengan model penegakan hukum yang timpang tindih, bahkan jauh dari rasa keadilan. Kalau kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihatlah bagaimana hukum ditegakkan seperti pisau yang tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas. Penghinaan kepada kepala pemerintahan
itu bisa langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara yang melakukan penistaan agama, menghina Al-Quran, menghina para nabi dan rasul, atau menyebarkan berita hoax, ada yang tidak diproses, meski itu sudah dilaporkan berkali-kali jamaah sekalian. Atau contoh lainnya, misalnya si pencuri ayam atau si pencuri kayu yang tidak seberapa, terkadang itu justru dihukum sangat tegas dan berat daripada si koruptor yang maling uang rakyat, yang menghabiskan uang rakyat, yang merampas uang rakyat jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kita belum merdeka dari kesenjangan dalam kesejahteraan. Jarak antara orang kaya dan orang miskin hari ini masih terlihat menganga. Orang kaya menjadi semakin kaya kita lihat, orang miskin menjadi semakin miskin. Ini adalah hal yang menunjukkan bahwa kita masih belum merdeka. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanggung jawab besar di pundak setiap pemimpin yang hari ini, yang saat ini diberi amanah oleh para rakyat untuk menciptakan pemerataan dalam kesejahteraan, sehingga ketimpangan yang terjadi hari ini, ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini itu dapat dikurangi, bahkan dihilangkan dari tengah-tengah kita. Semoga menginjak usia ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini bisa meraih kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya. Terlebih lagi bagi kita umat Islam khususnya, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah sebuah perjuangan yang tiada henti. Maka jangan sampai kita menyerah tanpa perlawanan akibat tergiur godaan dunia dan lalai dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka mari kita memerdekakan diri kita dari yang namanya kebodohan. Kita merdekakan diri kita dari yang namanya kemiskinan, dan kita merdekakan diri kita dari yang namanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam kesejahteraan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia hari ini, Indonesia besok, Indonesia lusa, pekan yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, dan begitu seterusnya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pertolongan kepada kita umat-umat Islam khususnya dalam menegakkan syariat agama Islam di tengah-tengah kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia yang sama kita cintai ini. Barangkali khutbah yang singkat ini, inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang khatib sampaikan membawa manfaat bagi jamaah yang mendengarkan, dan terkhusus untuk diri pribadi khatib yang menyampaikan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kaffa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin
لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي يمن وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.